Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ganjar Suargani Nugraha dari SMK Negeri 8 Bandung, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Artinya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Pada penerapannya, disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun arahnya, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Hasilnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi 1 dan motivasi 2 merupakan motivasi yang muncul dari luar murid atau luar diri manusia itu sendiri. Ya, sering disebut dengan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau sering disebut dengan motivasi internal atau intrinsik. Dalam hal ini, motivasi yang perlu kita tanamkan dan kita kembangkan adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri, atau kita sebut dengan motivasi yang ketiga tadi. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga, guru berperan sebagai teman. Dan posisi kontrol yang keempat, guru berperan sebagai pemantau. Sedangkan posisi kontrol yang kelima, guru berperan sebagai manajer. Posisi kontrol yang sangat diharapkan oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Mengapa demikian? Karena guru yang berperan sebagai manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitupun juga dengan posisi manajer yang mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini ada 2 peran, yaitu peran guru dan juga peran murid. Peran guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tentunya dengan memastikan masing-masing peran antara guru dan juga murid. Sedangkan untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan antara budaya positif dengan filosofi KHD adalah dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat yang ada pada murid. Sedangkan hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif yang dapat mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Sedangkan hubungan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diharapkan dalam visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid dengan prakarsa perubahan yang merujuk pada filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, maka saya dapat memperoleh refleksi sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep inti yang ada dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hasilnya, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan, serta dapat dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Adapun refleksi yang kedua, yaitu adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada tentunya ya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Refleksi berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol saya adalah sebagai manajer, sehingga ketika menangani masalah, cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Refleksi berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Hasilnya, saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, sehingga tidak mengikuti kegiatan pembiasaan selama 5 hari berturut-turut, serta siswa yang bertengkar di bengkel, waktu pelajaran praktik kelistrikan dengan menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Refleksi berikutnya, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, baik di kelas, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat di mana saya beraktivitas. Refleksi selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Kondisinya, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Sedangkan untuk suatu hal yang harus saya perbaiki dan terus dilatih atau ditingkatkan adalah posisi guru harus sebagai manajer. Refleksi berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya pada saat itu? Kondisinya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yang sering diperankan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Sehingga muncul dalam perasaan saya saat itu sering diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Refleksi selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Kondisinya, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Dalam penyelesaian masalah, perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Kondisinya yaitu pernah. Namun, saya hanya menggunakan dua tahapan saja, yaitu menstabilkan dengan memberikan pernyataan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan kamu berhak merasa begitu, serta validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Refleksi yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Konsepnya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupannya di rumah dan di masyarakat, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat murid berada di lingkungan di mana mereka beraktivitas. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.